Semangat pagi teman-teman. Nah, banyak sekali yang menanyakan enak mana sih transmisi matic atau manual. Oke teman-teman, nah di kesempatan video kali ini saya akan eh, menyelisik atau menjelaskan perbedaan dan fungsi tuas yang ada di transmisi matic ataupun manual untuk XL7-nya ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan mengetahui apa sih fungsi tuas yang ada di transmisi matic dan juga transmisi manual, dan lebih nyaman yang mana antara yang matic atau yang manual. Oleh karena itu, saksikan terus video Atta Tauhidin sampai dengan selesai. Dan satu lagi teman-teman nih, yang belum like dan juga subscribe, silahkan like dan juga subscribe-nya, serta komen, share, dan lain sebagainya, yang kira-kira bisa membuat Tauhidin lagi lebih semangat lagi ya tentunya untuk membuat konten dan informasi terkait Suzuki dan promo mobil Suzuki. Nah, sekarang saya sudah berada di Suzuki XL7 dengan transmisi otomatis ya. Kita masuk saja langsung, kita mengetahui. Oh ya, sebelum saya masuk, so far secara keseluruhan dari eksterior dan juga interior dan fitur-fiturnya antara di setiap tipe Suzuki XL7 atau R3 yang transmisinya tentunya manual otomatis ya, beda transmisi itu sama ya untuk fitur dan juga kelengkapan fitur eksterior dan juga fitur interiornya. Yang membedakan adalah transmisi manual dan matic, hanya transmisinya saja ya, manual dan matic teman-teman ya. Kita langsung masuk saja. Oke baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di transmisi matic ya. Ini jok, saya rasa ini joknya terlalu tinggi untuk saya ya, karena terlalu sempit. Jadi ini bisa disetting sesuai kenyamanan kita ya. Ini juga bisa dipakai pegas, jadi kursinya bisa turun nih. Nah ini juga berlaku untuk dua transmisi ya, yang matic juga bisa, yang manual juga bisa. Saya kembali jelaskan untuk segala fitur eksterior dan juga interior, baik transmisi matic ataupun manual di setiap tipenya itu memiliki fitur yang sama ya teman-teman ya. Hanya saja yang berbeda adalah fungsi dari penggunaan tuasnya yang seperti ini. Nah, boleh kita lihat langsung dari sini, teman-teman. Nah, di sini ada angka dan juga huruf-huruf yang ada di tuas ya, di samping tuas tentunya. Apa sih fungsi angka-angka tersebut? Oke, kita langsung lihat ke sini, teman-teman. Nah, di sini ada angka inisial P, R, N, D, 2 dan juga L ya, teman-teman ya. Nah, untuk fungsi P ini, teman-teman, itu fungsinya untuk parkir. P itu inisial parkir ya. Makanya ketika mobil berhenti, mobil diam atau parkir, sebenarnya dengan rem tangan juga sudah cukup. Namun untuk lebih safety-nya lagi nih teman-teman harus memposisikan tuas ini searah dengan inisial P ya, parkir ya. Di bawah dari P tentunya ada R. R itu untuk mundur teman-teman ya. Jadi R itu mundur, N itu netral. Seperti yang kita ketahui juga untuk D itu drive ya, atau jalan. Nah, banyak sekali pengendara apa sih fungsinya 2 dan juga L. Nah, 2 itu berfungsi untuk transmisi itu serasa di gigi 2 ya teman-teman. Ini bisa difungsikan ketika di turunan tajam atau turunan yang panjang atau tanjakan, sehingga bisa menambah tenaga. Kalau misalkan memang untuk di posisi D juga bisa ya teman-teman, drive juga bisa. Cuman untuk posisi D ketika tanjakan yang lumayan gitu, lumayan curam dan juga lumayan panjang tanjakannya, itu terasa lebih berat ya. Tentunya kita bisa bantu di angka 2. Nah, itu
bisa memperingan tanjakan sehingga kita tidak terasa berat, dan juga bisa digunakan untuk di turunan supaya untuk menahan laju agar tidak tidak meluncur dengan mudahnya gitu. Jadi bisa safety, tentunya ada kita selalu didampingi dengan rem, dan juga tuasnya kita posisikan ke nomor 2 teman-teman ya. Nah ini yang terakhir, ini untuk L. Ini L itu diposisikan untuk seperti gigi 1 ya teman-teman ya. Ini juga bisa digunakan untuk kita ketika posisi di tanjakan yang lumayan macet nih, di tanjakan tapi macet, kita bisa untuk start awalnya menggunakan L ya. Bisa. Ini juga bisa seperti gigi 2 tadi, seperti angka 2 ini. L juga bisa berfungsi untuk di tanjakan yang lebih curam lagi dan juga di turunan tentunya. Nah itu sebenarnya untuk perbedaan transmisi di Matic ya. Nanti kita akan mengupas juga yang bagian manual. Untuk fitur-fitur keseluruhan teman-teman ini sama ya. Baik dari sisi kanan sampai dengan sisi sebelah kiri itu sama saja menggunakan fitur-fitur yang sama antara transmisi Matic dan juga transmisi manual di Suzuki XL7-nya. Nah ini pengaturan-pengaturan juga udah ada ya, central lock, ada ESP juga, ada pengatur headlamp, kontrol di setir, AC auto climate, cup holder, ventilasi cup holder, head unit, semuanya sama ya tentunya ya. Hanya saja karena ini tipe beta teman-teman, untuk spion dalamnya itu masih menggunakan spion biasa ya. Berbeda dengan yang tipe Alpha-nya karena sudah menggunakan spion electric mirror. Jadi udah e-mirror, sudah bisa nge-record, sudah bisa merekam depan dan juga belakang. Di beta ini masih belum, dan juga Jetta belum ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang punya Suzuki XL7 Beta yang sudah beli dan pengen upgrade untuk e-mirrornya, itu juga bisa, tinggal hubungi langsung saja ke dealer terdekat teman-temannya untuk memasang dan juga memesan e-mirror layaknya yang dimiliki oleh Suzuki XL7 tipe Alpha. Nah selanjutnya kita nanti akan langsung saja melihat yang di transmisi manual teman-teman ya, ada di sebelah kanan. Ayo kita langsung saja ke sana teman-teman. Sama ya tipe beta, hanya saja warnanya berbeda. Tadi itu mid mantle grey, jadi ini Snow White ya. Ini saya rasa adalah tipe XL7 tipe beta manual, tipe tengah ya, dimana yang sudah untuk fiturnya sudah cukup oke ya. Hanya saja berbeda dengan Alpha, tipe Alpha-nya karena sudah dilengkapi dengan air mirror dan upper spoiler belakang, dan di beta itu belum ya. Tapi jangan khawatir, untuk teman-teman yang sudah membeli betanya, bisa untuk fitur-fitur tersebut bisa kita tambahkan ya. Tinggal menghubungi langsung saja ke dealer dan juga di bagian spare part dealer resminya ya. Kita langsung saja masuk ke interior Suzuki XL7 beta manual. Oke. Sebenarnya dari rasa ketika kita duduk, ketika kita masuk, itu tidak ada bedanya sama sekali ya. Alias 100% sama banget sama. Ya, dari fiturnya juga sama, dari rasanya juga sama. Jadi nggak ada bedanya memang untuk transmisi manual dan juga Matic, nggak ada bedanya sama sekali.
Untuk segi fitur atau kenyamanan apa sama saja tentunya. Yang membedakan adalah kebiasaan kita menggunakan mobil trans manual atau matic, itu yang membuat kita beda. Ada yang bilang lebih enak manual karena ya lebih enak bermanuver segala macam lah, nggak kaki kita nggak bahasanya nggak kagok lah, jadi semuanya bisa aktif lah. Ada yang bilang lebih enak yang matic karena tidak capek lah ketika di jalan macet atau jalan ya padat lah gitu ya, sehingga kaki kita tidak terasa cepat pegal karena hanya dua pedal saja yang kita pakai. Nah ini teman-teman ya, kita langsung aja ke tuasnya. Nah tuasnya seperti biasa ya untuk yang manual ya teman-teman ya. Gigi 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 gigi ya teman-teman. Dan untuk R itu untuk mundur teman-teman. Nah tidak ada tuas parkir dan lain sebagainya. Karena di manual itu ya seperti ini dari dulunya teman-teman ya. Ketika kita ada tanjakan atau start pertama kita menggunakan gigi 1. Agak untuk napas lebih panjang lagi kita bisa gigi 2. Dan ketika untuk trek lurus dan juga rata kita bisa menggunakan gigi 3, 4 atau 5 tergantung speed yang kita inginkan tentunya. Kita tidak boleh memaksakan ketika speed kita di atas 80 km per jam kita menggunakan gigi 2 saja atau gigi 3, itu berakibat kurang baik ya untuk mesinnya ya. Jadi kita bisa menyesuaikan antara gigi 1 sampai gigi 5 ketika kita menggunakan speed dan juga track yang kita inginkan tentunya teman-teman ya. Nah itu saja sih perbedaannya untuk transmisi manual dan juga transmisi matic. Kembali lagi ke teman-teman untuk memilih dan juga menggunakan mobil yang bertransmisi matic atau manual, itu semuanya nyaman tentunya yang dimiliki oleh Suzuki XL7-nya. Nah, ini tidak kalah penting nih teman-teman nih. Untuk teman-teman Suzuki dimanapun berada yang ingin merasakan mobil dengan transmisi manual atau transmisi matic khususnya Suzuki XL7, teman-teman bisa menghubungi langsung untuk test drive-nya lah, untuk pembeliannya lah, untuk informasi harga, diskon, promo, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menghubungi nomornya atau hidden yang ada di bawah video ini teman-teman ya, untuk mengetahui dan juga melakukan test drive, memesan, menanyakan DP dan angsuran, itu bisa teman-teman, 24 jam aktif tentunya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video Tohidin, semoga bermanfaat. Semangat pagi.